Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan, aku Akis akan menerangkan materi pada pagi hari ini yang berjudul Pengenalan Tamadun Maritim. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja yuk ke topik pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian tamadun Melayu. Yang kedua, kejayaan tamadun maritim dan hakikat tamadun Melayu. Yang ketiga, pertumbuhan budaya dan politik Melayu. Yang keempat, sistem politik Melayu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama yaitu pengenalan tamadun maritim. Apa itu tamadun maritim? Tamadun maritim adalah sebuah bentuk peradaban yang berpusat di laut dan bergantung pada aktivitas maritim, seperti pelayaran, perdagangan, dan perikanan. Tamadun ini berkembang di wilayah-wilayah yang memiliki akses ke laut dan sumber daya maritim yang melimpah. Langsung saja kita masuk ke topik yang kedua, yaitu kejayaan tamadun maritim dan hakikat tamadun Melayu. Kejayaan tamadun maritim, khususnya dalam konteks tamadun Melayu, terletak pada kemampuan mereka menguasai pelayaran, perdagangan, dan diplomasi di lautan. Pelabuhan seperti Malaka menjadi pusat perdagangan antar bangsa, menghubungkan pedagang dari berbagai bangsa. Kejayaan ini juga didorong oleh sistem navigasi yang maju, serta penugasan terhadap sumber daya laut. Hakikat tamadun Melayu melibatkan nilai-nilai seperti keharmonian, kerjasama, dan kearifan lokal. Masyarakat Melayu mengintegrasikan tradisi agama dan adat ke dalam kehidupan sehari-hari demi membentuk identitas Melayu yang kuat. Kearifan ini tercermin dalam seni, sastra, dan budaya mereka yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, mari kita lanjutkan ke topik yang ketiga. Pertumbuhan budaya dan politik Melayu. Pertumbuhan budaya dan politik Melayu memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang dapat dibagi menjadi beberapa periode penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode awal pengaruh Hindu-Buddha. Sejak abad ke-1 Masehi, budaya Melayu dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Ini terlihat dari adanya kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Sastra dan kesusastraan. Pada masa ini, sastra Melayu mulai berkembang, ditandai dengan adanya karya-karya seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang kedua, Islamisasi, yaitu penyebaran agama Islam. Sejak abad ke-13, agama dan kebudayaan Islam mulai masuk ke wilayah Melayu, memengaruhi budaya, seni, dan politik. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka muncul dan menjadi pusat perdagangan, seni dan budaya. Kesenian termasuk wayang, syair, dan seni bina masjid berkembang pesat dengan nuansa Islam. Merdeka dan pasca merdeka. Kebangkitan identitas Melayu. Setelah merdeka, identitas Melayu semakin ditekankan dalam politik dan budaya. Dalam konteks Malaysia, pengakuan terhadap hak-hak Melayu diatur dalam perlembagaan. Seni dan sastra. Penulis dan seniman seperti Usman Awang dan Ahmad Samad Said membawa suara baru dalam sastra Melayu, mencerminkan isu sosial dan politik. Topik berikutnya yaitu sistem politik Melayu. Sistem politik Melayu di Indonesia, terutama di daerah seperti Riau dan Sumatera, mencerminkan kombinasi antara tradisi lokal, pengaruh Islam, dan sistem demokrasi modern. Berikut beberapa rangkumannya. Sistem yang pertama yaitu monarki dan kepemimpinan tradisional, dengan tujuan mempertahankan adat dan budaya. Sistem yang kedua yaitu demokrasi pemilu atau pilkada, yang berfokus kepada isu-isu sosial dan ekonomi. Yang ketiga, agama Islam sebagai agama berpengaruh, dengan tujuan mendirikan organisasi sosial. Yang keempat yaitu
desentralisasi dan peningkatan otonomi daerah, dengan tujuan pembangunan lokal dan pengembangan potensi daerah. Yang terakhir, politik identitas dan kesadaran etnis yang berfokus kepada isu-isu sosial dan ekonomi. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai di penghujung materi. Dari materi yang sudah kami jelaskan, kami menarik kesimpulan bahwa Tamadun Melayu Maritim merupakan sebuah peradaban yang kaya akan warisan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Pengaruhnya dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu hingga saat ini. Keunikan budaya dan sejarahnya perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Baiklah, dikarenakan kami sudah berada di penghujung video presentasi kami pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kepada kalian semua. Ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Mayang Rabbani, yang kedua ada Rizky Aldes Prakasa, yang ketiga ada Anta Fabriano Sirait, yang keempat ada Kumala Balkis, dan yang terakhir ada Wahyu Kurniawan. Baiklah, perkenankan kami untuk membaca pantun penutup. Indah bunga di tengah taman, duduk santai memakan ketan. Sampai jumpa teman-teman, mari bertemu di lain kesempatan. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.